Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah nikmat kita, menambah rizki kita, menambah kebahagiaan kita. Amin. Allahumma amin. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang memiliki syafaat yang agung, syafaatul kubra, syafaatul udmah, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia sekarang maupun besok sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dahsyat, yang sangat menarik dan luar biasa, yaitu ayo miliki ATM unlimited, rekening yang selalu ada uangnya, dompet yang senantiasa penuh, dan uang yang tiada habis-habisnya dengan amalan ini, sahabat. Oke, sahabat Taman Surga, jangan sampai lupa untuk bagi sahabat Taman Surga yang baru saja ketemu dengan video ini, langsung saja subscribe channel YouTube Taman Surga dengan cara menekan tulisan subscribe yang ada pada bawah kanan video ini. Lalu lihat di sebelah kanannya ada gambar lonceng ya. Silahkan tekan loncengnya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update. Dan bantu share juga sahabat video ini kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini. Barangkali share Anda bisa menjadi wasilah hidayah bagi orang lain. Amin. Allahumma amin. Dan semoga itu semua menjadi pahala jariah bagi Anda. Amin. Allahumma amin. Sahabat Taman Surga yang semuanya sudah subscribe, yang sudah share video ini, dan juga sudah senantiasa mendukung channel YouTube ini, kami doakan ya Allah semoga senantiasa sahabat Taman Surga ini diringankan bebannya, dilancarkan rezekinya, dimuliakan kehidupannya, diberikan tambah nikmat iman Islam ihsannya, dan juga senantiasa meningkat amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga, kita akan membahasnya menjadi 3 bahasan. Bahasan yang pertama adalah masalahnya manusia. Kemudian bab yang kedua nanti kita akan membahas mengenai sebuah amalan yang menyebabkan Anda senantiasa disebut-sebut oleh Allah dan senantiasa dikelilingi oleh malaikat. Dan yang ketiga, nanti kita akan membahas amalan apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki ATM unlimited, rekening yang senantiasa penuh uangnya, dompet yang senantiasa cukup uangnya. Nah, oke sahabat Taman Surga, ikuti video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip, supaya Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang penuh dalam video ini. Sahabat Taman Surga, silahkan juga Anda tulis doa terbaik Anda di kolom komentar. Lalu aminkan bersama-sama dengan harapan semakin banyak yang mengamini, semakin banyak yang mendoakan, semoga hajat Anda terkabul. Amin. Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita mulai dari bab yang pertama, yaitu masalahnya manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia seperti kita ini banyak yang pusing, banyak yang kepalanya pening karena masalah yang pertama adalah apa? Masalah hutang, sahabat. Sahabat Taman Surga yang memiliki hutang pasti merasa pikirannya pening,
menjadi pikirannya buntu, tidak bisa berpikir dengan normal, tidak bisa beraktivitas dengan leluasa, bahkan motivasinya menjadi kurang semangat, dan yang lebih parah lagi, imannya menjadi kandas. Nah, kemudian masalah yang kedua, manusia pada umumnya saat ini adalah pengen rezekinya lancar. Artinya saat ini barangkali dia merasa rezekinya belum lancar, atau masih kurang, atau masih bagaimana ya, intinya adalah ingin rezekinya supaya lebih lancar, ingin pekerjaannya lebih sukses lagi, ingin usahanya lebih berhasil lagi. Itu adalah masalahnya manusia. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, padahal masalah yang sebenar-benarnya masalah adalah ketika seorang manusia itu jauh dan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang kita tidak merasa kalau itu menjadi masalah. Misalnya kita meninggalkan sholat subuh tadi pagi tidak dilaksanakan, atau sholat isya tidak dilaksanakan tadi malam. Kita barangkali merasa baik-baik saja. Kita meninggalkan Al-Quran 1 hari tidak membaca, kita merasa baik-baik saja. Kita tidak membaca sholawat, tidak membaca dzikir, beberapa hari kita merasa baik-baik saja. Ada kotak infak, kotak amal lewat, kita tidak memasukkan infak meskipun padahal di dompet kita ada uang, kita menganggap itu adalah biasa. Tetapi sebenarnya sahabat, yang seperti ini adalah perkara yang sangat besar. Ini perkara yang harus mendapatkan perhatian yang sangat besar. Pak Nafi, saya ini pusing karena hutangnya banyak. Rezekinya kurang lancar, pekerjaannya belum sukses. Oke sahabat, tidak apa-apa. Kalau masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu intinya untuk mengingatkan kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali saat ini Allah ingin mendengarkan suara rintihan Anda, permohonan Anda, doa Anda, zikir Anda. Allah ingin melihat Anda berdiri, mendirikan sholat, qiyamul lail di sepertiga malam yang terakhir. Barangkali sudah lama Anda tidak lakukan itu. Allah ingin melihat Anda memperbaiki diri, mengisi hari-hari Anda dengan istighfar, memperbanyak sholawat, berzikir, dan juga membaca Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan Allah, sejatinya, seharusnya, masalah yang kita hadapi, masalah yang kita dapatkan hari ini, harus bisa membuat kita ini menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum bisa seperti itu, maka ini adalah PR kita bersama, dan itu bukan masalah kecil, tapi itu adalah masalah yang lebih besar daripada masalah hutang, dan lebih besar daripada ingin rezekinya lancar. Langsung kita bahas bab 2, sahabat. Pembahasan bab 2 di sini, sahabat. Amalan apa yang kalau kita amalkan, maka malaikat akan mengelilingi kita. Kita akan didatangi oleh para malaikat. Dan juga kita akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan di dalam hadis oleh Imam Muslim, sahabat, yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mereka berkata, kedua-duanya berkata maksudnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu kaum pun yang duduk sambil berzikir kepada Allah, kecuali mereka akan dikelilingi oleh malaikat dan diliputi oleh rahmat. Ketenangan turun kepada mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Barang siapa yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini akan dikelilingi oleh para malaikat dan juga akan senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah Azza wa Jalla, Allah yang menciptakan langit, Allah yang punya bumi, dunia, dan seisinya ini akan menyebut-nyebut orang yang sedang duduk ataupun berdiri ataupun apa itu yang sedang berzikir tadi. Nah, sahabat taman surga, oleh karena itu mari
Jangan sampai kita meninggalkan hari-hari kita tanpa berzikir. Jangan sampai kita melewatkan waktu-waktu kita, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kita akan membahas ada sebuah zikir yang sangat dahsyat dan luar biasa, yang kalau diamalkan dengan istiqomah, maka insya Allah rizki kita akan senantiasa lancar, uangnya akan senantiasa cukup, dan kebutuhan senantiasa tercukupi. Amin Allahumma amin. Lalu pertanyaannya, Pak Nafis, apakah zikirnya? Disampaikan di sini sahabat Taman Surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni disampaikan, siapa yang dianugerahi Allah suatu kenikmatan, hendaklah ia memperbanyak ucapan Alhamdulillah. Yang pertama, barang siapa yang senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, harus memperbanyak mengucapkan hamdalah, mengucapkan Alhamdulillah. Siapa yang banyak dosanya, hendaknya memohon ampun kepada Allah, artinya adalah beristighfar. Artinya kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang merasa diperlambat rezekinya, hendaklah banyak membaca la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang rezekinya merasa kurang lancar, kurang banyak, atau kurang Anda merasa masih pengen lebih, maka kuncinya adalah memperbanyak membaca zikir hauqalah la haula wala quwata illa billah. Jadikan Allah adalah satu-satunya penolong kita. Jadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita meminta, dan jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat kita memohon, tempat kita bergantung dan berserah diri. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengucapkan la haula wala quwata illa billah 100 kali setiap hari, niscaya ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Barang siapa yang ingin senantiasa kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai lupa, bacalah zikir hauqalah yang berbunyi la haula wala quwata illa billah 100 kali, sahabat. Ini sahabat, tidak usah pakai ilmu pesugihan, tidak usah belajar ilmu klenik-klenik, tidak usah pakai tuyul ya, tidak usah pakai yang aneh-aneh. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahu kepada kita, sudah memberi jalan kepada kita. Barang siapa yang diperlambat rizkinya, maka hendaklah memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang ingin senantiasa dicukupi kebutuhannya, maka hendaklah membaca setidaknya 100 kali la haula wala quwata illa billah. Sahabat Taman Surga, jadi pada intinya barang siapa yang ingin ditambah oleh Allah harus mau bersyukur kepada Allah, harus mau memohon ampun kepada Allah, karena tidak ada orang di dunia ini yang tanpa dosa. Dan barang siapa yang ingin senantiasa dicukupi kebutuhannya, maka perbanyak membaca zikir hauqalah la haula wala quwata illa billah. Pak Nafis, saya sudah mengamalkan membaca hauqalah 100 kali setiap hari, kok rezekinya belum lancar. Oke, santai saja sahabat. Tugas kita adalah memohon kepada Allah, dan yakinlah kepada Allah bahwa semua rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sahabat Taman Surga, Anda tidak perlu khawatir ya. Kalau masalahnya Pak Nafis, saya sudah mengamalkan sholawat, saya sudah baca istighfar, saya sudah baca hauqalah,
kenapa kok kehidupan saya masih begini-begini saja? Maka tenang, ini hanya soal waktu saja sahabat. Kalau Anda kerjanya bagus, usahanya tenanan, bersungguh-sungguh dalam berikhtiar secara lahiriah, secara duniawi, kemudian secara ukhrawi Anda memperbanyak zikir dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengabulan doa Anda hanya tinggal menunggu waktunya saja. Sampai hanya tinggal nunggu kapan Allah Subhanahu wa taala ridho memberikan kelebihan rezeki kepada Anda. Karena sesungguhnya semua kebutuhan kita pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat Taman Surga, bantu share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan informasi ini. Semoga bisa menjadi amal jariah.